Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, membimbing dan menunjuki jalan kebenaran, menguatkan hati untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah Azza wa Jalla. Di saat tidak sedikit umat Islam yang masih jauh dari rumah Allah Jalla Jalaluh. Dan ana bersyukur kepada Allah bisa sampai kembali ke Masjid Ubay ini. Sebuah masjid yang didirikan agar orang-orang mengingat Allah Azza wa Jalla dan menegakkan agamanya. Yang kalau bukan karena petunjuk Allah, kita nggak akan bisa sampai ke masjid. Maka jangan pernah congkak, angkuh, karena engkau bisa ke masjid. Ada orang yang rumahnya mungkin 10 meter dari masjid, tapi dia nggak pernah ke masjid. Ada orang yang tiap pagi berangkat kerja, yang tempat kerjanya berjarak 5 kilo, berangkat dia tiap hari. Maka hendaklah kita memuja dan memuji Allah atas nikmat yang diberikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Antum kalau dengar nama Nabi itu sholawat, jangan tegang itu lihat. Nabi SAW mengatakan al-bakhil. Antum kalau mau tahu orang bakhil, boleh jadi kita salah satu di antara mereka. Mungkin antum royal dengan harta dan suka berbagi, tapi al-bakhil, orang yang bakhil, alladzi idza dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi, adalah orang yang apabila namaku disebutkan di sisinya, dia nggak bersolawat kepada aku. Hari ini hari Jumat. Nah, antum dari mana antum? Dari Mulia. Bulian. Berapa jauh dari sini? Sejam. Berapa banyak selawat antum dari sana ke sini? Tidak terhitung. Masya Allah. Banyak banget. Anak kasih hadiah buat antum. Ini kayak jualan aja deh cuma. Masya Allah. Fadhal hai. Hayyakumullah. Jemaah, kadangkala kita ini mengaku ahlus sunnah wal jamaah, mengaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi buktinya itu nggak banyak gitu. Salawat aja enggak antum. Coba sering-sering antum itu di hari Jumat bermuhasabah. Kayak gini nih. Udah selesai tuh hari Jumat. Dengan tenggelamnya mentari, kita masuk tanggal berapa? Antum? Tanggal berapa malam ini? Hah? Masya Allah, tahu dari mana 17 antum? Hah? Barakallahu fikum, hayyakumullah. Tanggal 17 kita sudah hari Sabtu, coba. Hari yang termulia udah lewat.
Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fa'akthiru fihi minas salati alayya. Di hari Jumat tuh kalian perbanyak sholawat kepadaku. Tapi kadang-kadang biasa aja kita. Jamaah rahimakumullah. Beliau nggak butuh sholawat kita. Kita yang butuh bersalawat kepada beliau. Kenapa seperti itu? Allah udah bersolawat kepada Nabi SAW. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Allah ingin mengikut sertakan orang-orang yang beriman. Lalu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian dan salamlah untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ana ucapkan jazakumullah khairan, khususnya kepada para asatidzah, para ustadz yang ada di Jambi ini, dan khususnya yang ada di Ma'had Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ada cerita sahabat ini tentang sholawat. Siapa yang ingat? Nah, ada cerita Ubay bin Ka'ab yang berkaitan dengan sholawat. Anak kasih hadiah yang bisa jawab. Ya Allah jamaah. Nah, seharusnya ketika masuk ke sini dites orang-orang itu. Yang nggak tahu tentang Ubay bin Ka'ab, kayaknya salah masjid. Nah, siapa yang ingat? Nah, ada yang cari. Jamaah rahimakumullah, Ubay bin Ka'ab itu yang beliau mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaik. Aku nih ya Rasulullah banyak sekali bersalawat untukmu. Ubay bukan sedang membanggakan dirinya, tapi dia hendak bertanya, seharusnya seperti apa sih bersalawat kepadamu itu? Fakam aj'al laka min salati. Dari salawat-salawatku itu berapa, dari doa-doaku itu berapa persen yang harus diisi salawat untukmu? Kata Nabi SAW, masyita. Terserah engkau. Kayaknya anak disuruh minum barusan. Bismillah. Masya Allah, panitia Ubay ini memuliakan Ustadz ya. Kasih jus kurma, kasih apa. Kapan minumnya Ustadznya? Ada nggak tahu? Tapi bukan iklan nih kan Ustadz? Berapa persen salawat yang harus, doa-doaku yang isinya salawat untukmu? Terserah kata Nabi SAW. Dari 1/4, ya, 1/3, setengah, ya, 2/3, sampai akhirnya Ubay berkata kepada Nabi SAW, Idzan aj'al laka min salati kullah. Kalau begitu, doa-doaku isinya salawat buat engkau semuanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang banyak bersalawat kepada Nabi SAW, dia akan dapat 2 pahala yang agung sekali. Satunya di dunia, satunya di akhirat. Apa 2 hal itu yang Nabi sebutkan alaihi salatu wassalam kepada Ubay bin Ka'ab? Nah, ana udah kasih ceritanya.
Apa fadilahnya? Jamaah, ini memang orang-orang di sini pemalu Ustaz, atau memang nah, di akhirat oke, dapat syafaat, dimurahkan rezekinya mungkin ya. Iya lah, nggak apa kita. Barakallahu fikum. Nah, nggak apa-apa, sebuah usaha. Menghapuskan dosa di akhirat, meninggikan derajat. Ya, yang menghapuskan dosa benar. Nah, itu di akhirat, masya Allah. Iya betul, betul cinta. Dapat apa dia? Kalau dia memperbanyak sholawat, nah, terkabulnya doa. Sahih aja, mengapa kan kasih hadiah lah, antum ambil ini. Karena masih banyak, alhamdulillah. Kasihkan buat beliau dan kepada yang di belakang sana. Nah, iya. Iyalah mendapat pahala dan rahmat. Apa pahala dan rahmat itu? Sudah, penghapusan dosa sudah. Mendapatkan balasan sholawat. Tunggu. Mendapatkan ini talaga di akhir ini. Semuanya benar jemaah. Ini terakhir Anda tanya. Ada dua yang Nabi sebutkan buat Ubay bin Ka'ab ya. Ini berkaitan dengan Ubay bin Ka'ab. Yang tadi antum sebutkan benar, itu pahala sholawat. Nah, urusannya dipermudah. Iyalah, nggak apa-apa. Nah, mudah-mudahan jemaah. Kata Nabi SAW kepada Ubay, "Idzan tukfa hammak wa yaghfirullahu laka dzambak." Kalau engkau memperbanyak sholawat, semua kegundahan, kegalauan dicukupi sama Allah. Kau bahagia di dunia. Itu di dunia. Di akhirat diampuni dosa-dosanya. Jadi kadang-kala kita ini udah dikasih tahu jalan menuju kebahagiaan. Dipermudahkannya urusan, dibukanya pintu rezeki, tapi kita nggak jalanin. Sholawat jemaah. Ahibati billah. Sebelum kita mulai kajian kita, itu baru muqaddimah aja. Anak punya waktu sampai kapan? Jam 8 kan? Siap. Antum sudah kenal nggak antum yang pakai baju hijau? Ya. Kenal nggak sama yang di kiri antum? Hah? Anak tanya udah kenal, dia langsung kenalan jemaah. Iya, siapa namanya beliau? Masya Allah, dari mana beliau? Masya Allah, apa kerjaannya beliau? Masya Allah, ini anak kasih hadiah buat antum, kasihkan ke beliau ya. Nah, Masya Allah. Iya, ini anak kasih lagi buat antum. Jamaah, kita tuh kadang-kadang sok paling alim. Antum duduk dari tadi bersama saudara antum, nggak kenal dengan kenalan antum. Kenapa? Emangnya bid'ah? Antum salaman sama dia, kenalan bid'ah lah. Anak datang mau sholat, nggak ada urusan. Allah ya hati. Dan itu terjadi di setiap kajian, hampir di setiap kajian. Datang duduk dari awal sampai akhir, nggak ada kenal sama saudaranya, nggak ada nambah saudara juga ketika dia ke masjid. Dia datang sendiri, dia pulang sendiri. Padahal di antara hikmah disyariatkannya berjamaah supaya kita berkumpul di rumah Allah ini, bertemu dengan saudara-saudara kita. Sebagian salaf mengatakan tidak tersisa dari kenikmatan dunia ini kecuali liqaul ikhwan, berjumpa dengan saudara-saudara. Tapi antum datang berkumpul bersama, tapi hatinya yang satu di timur, yang satu di barat. Maka anda nggak akan mulai kajian sampai antum kenal dengan yang di kanan dan di kiri antum. Nah, sampai emak-emak juga tuh, tolong
Tolong kenalan dengan yang di kanan, di kirinya. Fadl. Nah, kita lanjut ke gelap. Amin muslimaini yaltaqiyan, tidaklah dua orang muslim yang berjumpa. Fayatasafahan, kemudian keduanya berjabatan tangan. Illa tahatu dzunubuhum, melainkan dosa-dosanya berguguran. Sebagaimana bergugurannya daun dari pohon ketika musim gugur. Kenapa fadilah itu kita abaikan? Kita hanya berjabatan tangan dengan orang yang kita kenal. Kita hanya menyapa orang yang kita tahu. Tapi saudara kita yang boleh jadi datang dari tempat yang jauh, kita nggak berjabatan tangan. Oke, antum nggak kenal, paling nggak berjabatan tangan, dosa-dosa digugurkan. Ketika antum sholat di sebuah masjid, selesai sholat antum pulang ketemu orang, salaman kan? Sebagian orang di luar sana mengatakan, nih orang-orang jenggot nih nggak salaman kecuali sama yang jenggotan doang. Betul loh jemaah. Antum kalau ketemu sama-sama jenggotan, ahlan, insyaallah. Nggak jenggotan, beda. Beda apanya? Beda alirannya. Astaghfirullahaladzim. Innamal mu'minuna ikhwah. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang beriman itu semuanya saudara. Semuanya saudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara buat muslim yang lainnya. Faman ufiya lahu min akhihi syai', sampai pembunuh muslim membunuh orang lain masih saudara kita jemaah. Dengan dosa besar dia nggak keluar dari Islam. Dia tetap saudara kita. Tapi kadang-kala kita jadi sok paling baik. Seakan-akan surga di depan kita. Ingat, korek api neraka itu ustaz, qari'ul Quran. Barang yang Allah tawarkan kepada kita itu mahal jemaah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Mahal barang yang Allah tawarkan kepada kita. Ala inna sil'atallahi jannah. Barang yang Allah tawarkan itu surga. Maka berusaha kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ia bicara membangun istana di surga Allah Azza wa Jalla. Semua orang ingin punya rumah. Ya wajarlah. Manusia, bahkan sebagian orang mensyaratkan rumah itu sebagai syarat untuk menikah. Jadi orang tua yang mengatakan, kalau engkau belum punya rumah nak, jangan nikah. Tanya sama orang tua, dulu ayah nikah punya rumah? Enggak, lain lah orang dulu. Sama. Sahih, nggak harus punya rumah cuma. Orang nikah itu nggak harus punya rumah. Tapi dia harus menempatkan istrinya di rumah. Walaupun rumahnya itu ngontrak. Walaupun rumahnya itu sewa. Tapi semua orang punya angan-angan ya. Karena ya rumah itu untuk tempat berteduh. Dari terik mentari dan dari hujan. Tempat untuk memadu cinta dan kasih. Tempat untuk membesarkan dan merawat anak-anak kita. Semua butuh dengan rumah. Dan bagaimana Allah Azza wa Jal, alladzi khalaqa fasawwa, Allah yang menciptakan dan sempurna ciptaan Allah. Allah juga walladzi qaddara fahada, yang telah menentukan takdir dan memberikan petunjuk. Binatang-binatang itu pun punya rumah. Cuma Masya Allah ya. Anak kadang-kala kalau sudah melihat potongan video burung-burung yang membuat rumah, Allah ajarin tuh burung menganyam rumahnya. Sampai ada burung itu ketika dia bertelur,
Dia itu dipenjara sama suaminya sampai anaknya besar. Nanti baru dihancurkan sarangnya. Subhanallah. Karena semuanya membutuhkan rumah. Ahibati fillah, bagaimana kalau antum ingin rumah di tempat yang paling indah? Di Jambi ini, tempat paling mahal di mana? Nah, di mana jemaah? Anak nggak tahu. Kasih tahu ustadznya ini. Nah, di mana? Puri Mayang. 1 meter berapa di sana? 2 juta. Murah lah. Wallah jamaah, ana tadi kalau antum sebelum ada datang ke sini ana ngecek. Ana ngecek harga tanah paling mahal di dunia. Ada yang 1 meternya 4 miliar. 1 meter 4 miliar. Ana pikir, waduh mahal banget. Ada yang 5 miliar. Ada yang 5,9 miliar 1 meter. Cuma 2 juta. Allah Akbar jemaah. Allah jemaah. Ya. Itu di muka bumi. Kita tahu ya. Orang itu ingin punya rumah di tempat yang strategis. Yang kadangkala untuk memenuhi keinginannya dia merantau. Orang Jambi suka merantau nggak? Iya. Benar jemaah. Ana yang tahu orang-orang perantau itu biasanya dari Sumbar sana kan? Hah? Jambi juga. Yang Jambi ke Sumbar, yang Sumbar ke Jambi gitu. Iya. Mereka ketika merantau ada dalam benak dia ingin punya rumah gitu loh. Dia menabung ya. Saudara-saudara kita mungkin yang kerja di Malaysia, merantau ke sana atau kerja di Jakarta. Biasanya kalau dia punya rezeki, dia kirim ke kampungnya, belikan tanah. Kemudian setelah itu dia bangun rumahnya. Sehingga tatkala dia pulang dari perantauan, dia sudah punya rumah. Ahibati fillah. Ada orang yang suka berlibur ke tempat-tempat yang dingin. Karena nggak tahu di Jambi ini ada nggak kayak puncak di Bogor sana? Oh, Kerinci. Berapa jauh? 450 kilo. Ih, jauh banget lah jamaah. Kalau orang Jakarta itu berangkat Jumat, pulang Ahad dari puncak sana. Tapi sepertinya sama juga seperti ke Kerinci karena macetnya berjam-jam juga ke sana. Antum bisa bayangin orang itu mau macet berjam-jam hanya untuk bermalam beberapa malam. Dia mau. Tadi yang Kerinci umpamanya meninggalkan rumahnya, naik mobil jauh jamaah, tapi dia lakukan. Bahkan sebagian mungkin ada yang ingin punya villa di sana, melakukan itu karena ingin merasakan kenikmatan. Ahibati fillah. Tapi semua yang dibangun oleh manusia di muka bumi ini akan ditinggalkan, cepat atau lambat. Antum lihat tuh rumah yang paling mahal di sini tadi yang tanahnya 1 meternya 2 juta umpamanya. Ketika sampai waktu pemilik rumah itu habis, dia dibawa kemana? Dia dikeluarkan dari rumah itu. Sama istrinya kalau itu suami yang dia cintai, yang sudah merantau sampai bisa punya rumah besar. Apa yang dilakukan istrinya? Cepat bapak dimandikan. Mandikan. Kafani, terus bawa keluar sudah bapaknya. Dibawa keluar. Anak yang dibesarkan dengan jerih payah dan keringat sang ayah itu tega membawa ayahnya. Diletakkan di tempat yang sempit 1x2. Diinjak-injak di sana. Kira-kira anak itu bertahan di kuburan berapa lama? Nah, ada yang 2 hari di sana? Seperti waktu ke villa di Kerinci. Nggak ada. Bahkan anaknya udah capek ngurusin jenazah bapaknya. Maka dikuburkan. Mungkin 5 menit, 10 menit,
1 jam mungkin terlaknat itu illa zikrullah wa mawala, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Kita duduk di majelis ilmu ini sekarang nggak terlaknat. Kalau manusia yang tidak terlaknat di muka bumi ada 2. Ada 2. Siapa mereka? Yang duduk di pengajian. Ya. Yang duduk di pengajian. Yang bersolawat, yang berzikir kepada Allah. Iya, nggak apa-apa sudah. Kasih. Masya Allah, barakallahu fikum. Hayyakumullah. Iya. Yang pertama yang mengajarkan ilmu agama. Yang kedua belajar ilmu agama. Masya Allah, zakallah khair. Betul, anak kasih hadiah 2 buat antum. Masya Allah. Iya. Manusia yang tidak terlaknat itu alimun au muta'allim. Orang yang belajar agama dan orang yang berilmu, tentunya dia mengajarkan ilmunya. Maka kalau antum ingin jadi manusia yang tidak terlaknat, jangan berhenti belajar ilmu. Teruslah belajar. Walaupun kadang-kala antum datang ke majelis ilmu sambil ngantuk-ngantuk cari tiang ya, atau cari tembok. Nah, tembok itu khusus yang tua aja. Yang muda-muda jauhilah tembok itu jemaah. Pahala itu sesuai dengan kelelahan. Nggak sama loh orang yang bersandar dengan orang yang duduk, sekali-kali dia selonjor kakinya karena kecapean ya. Nah, jemaah, semua ada perhitungannya. Semua ada perhitungannya. Kadang-kala ada orang datang duluan bukan untuk dekat sama ustadznya, tapi untuk dekat sama tiang. Jadi dia memang datang cari tiang. Ahibati billah, di surat Thaha ayat 128 Allah Azza wa Jalla mengatakan agar kita ngambil pelajaran ya dari apa yang terjadi di muka bumi ini. Allah mengatakan afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Kata Allah Azza wa Jalla, maka tidakkah menjadi petunjuk bagi tuh orang-orang yang hidup di muka bumi ini, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, berapa banyak generasi yang Allah binasakan. Mereka berjalan melihat tempat tinggal mereka. Oh, ini rumahnya mereka, oh ini kampungnya mereka. Oh, dulu di sini hidup generasi yang kuat gagah perkasa. Kemana mereka? Habis. Mereka mati. Itu bangunannya, oh iya, bangunannya sekarang jadi cagar budaya. Sebagian perkampungan orang-orang itu jadi apa di UNESCO sana ya? Jadi tempat yang dilindungi. Dari situs bersejarah tadi yang dilindungi. Seharusnya kita ambil pelajaran, kemana orang-orang yang bangun tempat ini? Di Arab Saudi sana ada tempat yang namanya Madain Soleh. Negerinya, kaumnya Nabi Soleh. Nabi ketika melewatin tempat itu, beliau mengatakan kepada para sahabat, nggak ada yang masuk tempat itu kecuali nangis. Ketika lewat beliau cepat-cepat. Kenapa? Disambil pelajaran, ini tempat di mana manusia yang gagah perkasa, yang kuat Allah binasakan. Di negeri kita ada kejadian-kejadian besar seperti tsunami di Aceh. Berapa banyak yang mati waktu itu jamaah? Berapa? 100.000 lebih. Ada yang menyebutkan sampai 250.000. Di Palu ketika terjadi gempa, ketika bumi bergerak memindah rumah warga, ketika satu kampung ambles, Ana datang ke tempat itu jamaah.
Itu satu kampung ditelan bumi. Jadi tanahnya itu jatuh. Anda lupa 6 meter apa jatuhnya. Hilang jemaah. Rumah, mobil, kulkas, apa saja. Dan waktunya maghrib. Kejadian itu. Pada saat semua orang sedang ada di rumah. Sedang ada di dalam mereka. Dan subhanallah ada satu orang yang sedang ke masjid. Dia dengar waktu sholat, kata dia ada suara. Boom. Ketika dia balik sudah hilang negeri itu jemaah. Maka di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah buat orang yang punya akal sehat. Jangan sibuk mencari dunia, membangun rumah di dunia. Padahal engkau tahu dan yakin 100% rumahmu akan kau tinggal. Ahibati billah. Allah berjanji akan memberikan kepada kita tempat tinggal yang kekal dan abadi. Tadi rumah, istana, villa, apa aja antum mau di sana. Di surat At-Taubah ayat 72. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah menjanjikan buat hamba-hambanya yang beriman, baik itu laki-laki atau wanita. Sekarang ada usaha dari kaum feminisme, saya bukan dari mereka. Di belakang mereka ada yang menggerakkan, yang melakukan propaganda, menyetarakan antara laki-laki sama wanita sampai di dalam rumah tangga. Jadi nggak ada konsep pemimpin dalam rumah tangga, nggak ada. Ada usaha. Perempuan itu belahan wanita. Kata Nabi SAW, An-nisa syaqaiqur rijal. Wanita-wanita itu belahan laki-laki. Laki-laki diciptakan dari tanah langsung, Nabi Adam. Dan Hawa tidak diciptakan dari tanah langsung, tapi diciptakan dari yang diciptakan dari tanah. Diciptakan dari Nabi Adam alaihissalam. Dua orang ini, dua makhluk ini nggak sama. Karena mereka diciptakan untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan. Tapi Allah menjanjikan kepada mereka semuanya, baik itu laki-laki atau wanita. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Jannat, surga-surga. Tadi kalau bicara surga itu kebun-kebun dengan pohon-pohon yang besar, ya, dengan hawa yang sejuk, yang bisa disetel sesuai keinginan antum. Antum bisa nggak nyetel hawa di luar? Ana kepingin di luar ini 23 derajat, bisa nggak? Di surga bisa. Antum maunya, ana maunya 23,5. 23,5. Ana maunya 24. 24. Di dunia kita hanya bisa menyetel suhu di mana? Di dalam ruangan. Kita setel. Tahu-tahu mati listrik. Kita tadi kita setel berapa nih? Berapa? 23? 18. Jahat banget. Gimana mau 18 di sini jemaah? 18 kayak gini keringetan kita jemaah. Nggak bisa di dunia kayak gini, dunia tuh jemaah. Nggak sesuai dengan keinginan kita. Di sana sesuai dengan keinginan antum. Kasih kipas Ustaz. Nah, jazakallah khair ya. Masya Allah, baik-baik ternyata di sini orangnya jamaah. Allah janjikan jannatin, tadi taman-taman, kebun-kebun di surga, tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sekali lagi sungainya nggak seperti sungai Batanghari. Antum
mau ke sungai paling indah di muka bumi ini, nggak ada 0,0001% dibandingkan sungai di surga. Allah ceritakan di surat Muhammad ayat 15 tentang sungainya ini. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di situ ada sungai dari air yang jernih, yang segar, yang tidak rusak airnya, yang nggak payau rasanya, segar. Itu yang pertama. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan ada sungai dari susu yang rasanya nggak berubah. Susu di muka bumi ini, susu apapun, berapa lama bertahan di luar? Susu sapi, berapa lama setelah diperah itu kemudian antum taruh? 2 hari? 2 hari? Enggak hitungan hari Ustaz, hitungan jam. Dia rusak. Kalau dia nggak taruh di kulkas. Dia taruh di kulkas hitungan berapa bulan? Ya nggak lama juga loh Ustaz. Ada kadaluarsanya. Susu di surga, sungai nggak ada kadaluarsanya. Ya Allah, gimana jemaah? Bayangin, susu sungainya. Antum melihat, Allahu Akbar. Antum mau berendam di situ, mau mandi di situ, mau minum dari susu sungainya. Yang ketiga kata Allah Azza wa Jal, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan di situ sungainya dari khamr. Dari khamr. Khamr itu apa bahasanya? Arak. Arak ya, minuman keras itu. Ladzatin lisyaribin. Yang enak diminum, rasanya lezat buat orang-orang yang meminum. Sungainya dari itu jemaah. Di mana kita dapat sungai seperti itu di dunia? Nggak ada lah Ustaz. Kemudian yang terakhir, wa anharun min asalin musaffa. Dan ada sungai dari madu yang sudah dibersihkan jemaah. Itu sungai-sungai di surga. Gimana antum tinggal di rumah yang di depannya, di bawahnya, di belakangnya mengalir tuh sungai-sungai itu jemaah. Tapi kembali kepada surat Taubat ayat 72 tadi. Setelah Allah mengatakan tajri min tahtil anhar, mengalir di bawah-bawah mereka sungai-sungai, kata Allah, khalidina fiha. Engkau di situ bukan 3 hari 3 malam. Bukan 7 hari 7 malam. Bukan sebulan. Orang itu kalau di villa berapa lama sih jemaah? Di muka bumi ini. Orang kalau berangkat ke villa berapa lama dia? Paling banyak berapa? 10 hari. Lama, udah bosan dia. Dia harus kembali ke bawah untuk bekerja. Dia harus melanjutkan kehidupan ini. Karena dia tahu nggak mungkin lah anak tinggal di villa terus. Kenapa anak masih kerja? Anak tinggalkan pekerjaan anak. Anak ke villa itu hanya untuk istirahat. Santai. Sehari 2 hari. Setelah itu dia balik. Turun lagi. Sedangkan di surga, khalidina fiha. Selama-lamanya antum di sana. Nggak bosen Ustaz ya. Nggak ada bosen di sana. Karena di surga itu nggak ada toilet jemaah. Nggak ada. Tadi yang pada izin, kajian izin. Mau kemana mereka? Toilet. Anak dari tadi nunggu Ustaz. Nggak. Surga nggak ada toilet. Makan di sana. Kulu washrabu hani'an. Hani'an. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silahkan makan, minum. Tanpa takut sakit. Tanpa takut perutnya kekenyangan. Tanpa takut nanti harus ke toilet. Di mana toiletnya? Antri toiletnya nanti. Orang ketika iktikaf di masjid. Habis subuh kemana dia? Toilet. Iya, itu di dunia. Di sana kekal selama-lamanya. Tidak ada kejenuhan. Karena semuanya dinamis. Seperti yang antum inginkan. Kita nggak bisa di dunia seperti yang kita inginkan.
Terus kata Allah, wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Di situ ada tempat tinggal yang indah, yang enak. Di surga tempat tinggal. Bukan tempat hanya sementara, enggak. Antum tinggal di sananya. Waridwanun minallahi akbar. Dan ada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim. Kalau bicara kemenangan yang sebenarnya, keberuntungan yang hakiki, ya di sana. Ahibati billah, anak ketika baca hadis ini nggak kebayang. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lil mu'min fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah." Azan jemaah. Belum. Sesungguhnya bagi orang yang beriman di surga itu ada tenda. Tuh ada rumah, ada istana. Tapi orang tadi kan kadang-kala ingin tinggal di tenda. Antum lihat di beberapa villa itu, villanya bukan dari bangunan, tapi dari tenda. Yang kadang-kala tendanya itu terbuka atasnya. Sehingga dia di malam hari bisa melihat bintang-bintang, rembulan. Nanti di surga, Allah ciptakan. Buat orang beriman itu ada tenda. Terbuat dari apa tenda ini? Min lu'lu'atin wahidah, dari satu mutiara, mujawwafah, mutiara yang dalamnya ada rongganya, jemaah. Tenda itu kan ada yang bentuknya segitiga, ada yang bulat ya. Ini tendanya dari mutiara yang berongga, jemaah. Tuluha situna milan. Panjangnya jemaah 60 mil. Berapa kilo jemaah? 60 mil itu 1 mil 1,6. Iya 1,6 kan. Jadi kalau 60 mil berapa kilometer jemaah? 96 kilometer. Anak kasih hadiah tuh. Fadhal kasihkan ke beliau. Siapa yang jawab? Hah? Antum yang jawab. Jazakallah khair. Mana yang jawab? Bukan beliau yang jawab. Yang jawab yang mana? Ini beliau. Jangan ribut. Ini kasih aja buat yang di belakang sana. Nah, fadhal. Saya bayangin 96 kilometer panjangnya. Gimana tenda sebesar itu, jemaah? Di mana di muka bumi antum dapat tenda sebesar itu? Kita mau bikin bangunan aja. Kalau bangunan itu 100 kali 100. Berarti berapa? 1 hektar jamaah. Bisa bikin tanpa tiang? Nah, nggak bisa. Ini dari mutiara. Lil mu'min fiha ahlun. Orang mukmin di dalam tendanya itu dia punya istri-istri. Bukan satu jemaah. Yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'dha. Tuh orang beriman ini keliling ke istri-istrinya di tenda yang besar itu tanpa saling melihat. Kayak apa gitu jemaah ya, bayangin. Nah, itu ada yang di surga, jemaah. Kemudian di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, Inna ahlal jannah la yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim. Sesungguhnya penduduk surga itu melihat-lihat pemilik kamar-kamar di atas. Ghurfa itu ada kamar di atas ya. Kita kadang-kadang kalau ngelihat kamar-kamar yang di gunung, villa-villa ya. Kalau kita dari bawah terus ngelihat di atas itu tinggi kamar-kamarnya itu kan. Atau kalau dari atas ngelihat ke bawah,
melihat kota Jambi umpamanya, Allah terang di malam hari itu. Ini penghuni surga melihat orang-orang yang punya kamar-kamar tinggi itu ya. Seperti apa mereka melihatnya? Kama tara'aunal kawkabad durri al-ghabira fil ufuq minal masyriqi awil maghrib. Sebagaimana kalian melihat bintang-bintang gemerlapan di langit dari timur atau barat. Subhanallah jemaah. Wallahu a'lam. Kadangkala anak ngomong sama anak-anak ketika anak berangkat ke masjid waktu subuh. Surga Allah itu seluas langit dan bumi. Boleh jadi bintang-bintang itu jadi tempat tinggal orang-orang beriman. Yang sekarang Elon Musk berpikir mau bikin pemukiman di mana? Di Mars sana. Nanti di akhirat itu jadi bagian dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, kalian melihat pemilik kamar-kamar itu atau kamar-kamar mereka itu seperti melihat bintang-bintang itu. Litafaduli ma bainahum. Karena kedudukan mereka berbeda-beda. Bintang itu kan ada yang lebih tinggi dari satu dengan yang lainnya. Kalau ya Rasulullah, sahabat dengar itu langsung mengatakan, wahai Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Itu sepertinya kedudukan para nabi. Nggak ada orang lain yang bisa sampai ke tempat-tempat itu. Kalau lihat bintang-bintang, gimana bisa di sana ya, Jannatun arduhas samawati wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa kata Nabi SAW? Bala. Walladhi nafsi biadihi. Enggak. Bukan hanya untuk para nabi itu, kata dia. Demi yang jiwaku berada di tangannya, rijalun amanu billah. Itu tempat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa saddaqul mursalin. Dan membenarkan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Istrinya Fir'aun. Udah masuk waktu sholat. Taib ya, kita sholat dulu kalau gitu. Nah, kita sholat dulu, dengarkan azan, kemudian sholat, lalu kita lanjutkan.